Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Ya, pemirsa, pemerintah akan memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak penghasilan final sektor UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan menyusun PP terbaru sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini hingga 4 tahun mendatang. Pemerintah akan melanjutkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan final sektor UMKM dengan tarif 0,5% hingga tahun 2029. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa fasilitas insentif tersebut akan dimanfaatkan oleh 542.000 wajib pajak UMKM terdaftar yang memiliki peredaran bruto atau omset tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya pemberian fasilitas pajak bagi UMKM diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yang diperbarui dengan PP nomor 55 tahun 2022. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan masa berlaku kebijakan selama 3 hingga 7 tahun sejak tahun 2018. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan perlu merevisi PP tersebut untuk dapat memperpanjang fasilitas pajak itu sampai dengan 4 tahun ke depan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kebijakan PPh final UMKM 0,5% diperpanjang hingga tahun 2029. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abdul Ghafur. Beliau adalah Wakil Ketua Umum HIPMI Tech Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Ghafur, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Gimana kabar Mas? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai perpajakan begitu, dan kali ini terkait dengan sektor UMKM. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu begitu dari HIPMI Center terkait dengan kebijakan fiskal untuk sektor UMKM begitu selama ini, bagaimana sih menurut pandangan Anda? Terima kasih. Baik Mas Pras, jadi kalau kita melihat ada beberapa kebijakan fiskal yang memang ditujukan untuk teman-teman UMKM ya, selama ini. Baik dari sisi perpajakan maupun dari sisi permodalan begitu. Kalau dari sisi perpajakan sendiri, sebenarnya semenjak tahun 2013 itu sudah ada insentif PPh untuk UMKM yang tarifnya 1% ya. Kemudian di 2018 diturunkan menjadi 0,5%, di tahun 2022 juga diturunkan tetap menjadi 0,5%, tetapi dengan catatan ada batasan waktu yang sesuai tadi. Kita melihat bahwa batasan waktunya kan sampai dengan harusnya di tahun 2025 ini gitu ya, khusus untuk UMKM yang orang pribadi gitu. Nah, kalau kita lihat secara khusus, review terkait dengan pelaksanaan kebijakan PPh final 0,5% dari pendapatan bruto untuk UMKM beromset di bawah 4,8 miliar rupiah yang berlaku sejak 2018 ini bagaimana? Sebetulnya ini kalau kita melihat data, kita sampaikan bahwa sekitar 540 ribuan penerimaan pajak atau wajib pajak yang menggunakan fasilitas UMKM ini, Mas Pras. Tetapi kalau kita juga melihat sebenarnya data UMKM sendiri menurut Kementerian Koperasi kan cukup besar, bahkan besar sekali. Karena UMKM kita itu sangat memiliki peran strategis di dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto ya, dengan jumlah UMKM hampir sekitar 65 juta UMKM sampai dengan saat ini begitu. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah bagaimana
insentif 0,5% itu bisa menyasar pada seluruh UMKM. Artinya seperti tema-tema yang kemarin, underground ekonomi itu bisa kita juga lihat dan juga bisa kita jangkau begitu Mas Pras. Baik, Mas Gofur, tapi kalau kita lihat dari sisi PPh final 0,5% ini begitu kan, memang menurut pandangan dari HIPMI Tech Center sudah layak diperpanjangkah atau momentumnya sudah tepat begitu? Karena kan UMKM kita tahu memang menjadi penopang begitu ya dari mesin-mesin ekonomi Indonesia saat ini begitu. Iya, karena ini memang batasannya di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tadi, bahwa 7 tahun itu menjadi batasan ya, sehingga berakhir 2025 ini kalau dihitung dari tahun 2018. Sehingga pemerintah perlu melakukan istilahnya melakukan kajian kembali apakah ini diperpanjang atau tidak. Dengan melihat situasi sampai dengan saat ini, kondisi perekonomian kita yang belum terlihat baik-baik saja, dalam artian kita sedang merangkak untuk menjadi lebih baik, artinya insentif ini memang masih sangat diperlukan oleh teman-teman UMKM di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Gitu. Menarik kalau kita tarik dari sisi fiskal keuangan negara dengan pengetatan yang saat ini, menurut Anda kebijakan dari perpanjangan PPh final ini ya ini tidak akan membebani atau memang ini bagian daripada pemerintah begitu untuk pro growth begitu, dalam artian kita harus terus mendukung nih pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggerakkan sektor real kita, Mas Gofur? Iya, tentunya kalau kita melihat kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM ini memang tidak terlalu besar ya Mas Pras, di angka 1-2% lah untuk kontribusinya ya. Tetapi mereka juga kita lihat kontribusi di sisi lain ya, misalnya penyerapan tenaga kerja, kemudian kontribusi terhadap produk domestik bruto mereka sangat tinggi, sehingga saya kira meskipun dari sisi penerimaan akan ada dampaknya, tapi dampaknya tidak terlalu signifikan ya dibanding dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja begitu Mas. Ya, kalau kita bicara mengenai poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan begitu, kalau kita lihat dari sisi perpanjangan periode kebijakan PPh final ini, apa saja yang mungkin menarik? Perlukah ada relaksasi atau perlu ditambah lagi atau bagaimana nih? Kalau kita melihat tadi konferensi pers Pak Menko bahwa perpanjangan ini akan sampai dengan tahun 2029 ya untuk jangka waktunya. Tetapi kita tetap menunggu yang masih digodok rancangan peraturan pemerintahnya seperti apa. Apakah ini tetap seperti pengumumannya hanya menyasar UMKM yang statusnya adalah wajib pajak orang pribadi atau juga badan usaha ya, karena memang UMKM kita ini selain orang pribadi juga ada sektor usaha seperti misalnya berbentuk firma, CV, bahkan PT begitu yang omsetnya masih omset sesuai dengan kriteria UMKM gitu Mas Pras. Nah, kalau kita bicara mengenai create baru untuk bagaimana penciptaan lapangan kerja, memang UMKM masih bisa diandalkan. Tapi dari sisi pemerintah, kebijakan-kebijakan apa saja sih kalau dari sisi perpajakan begitu? Memang kita tahu insentif ekonomi ataupun stimulus ekonomi kan tengah banyak diberikan oleh pemerintah, fiskal, bahkan Bank Indonesia ikut juga menurunkan nih suku bunga acuannya menjadi 4,75%. Nah, bauran-bauran kebijakan seperti ini apa yang bisa dilihat begitu untuk dari sisi penerimaan perpajakan kita, penerimaan negara secara umum begitu ke depan? Iya, tentunya dengan berbagai kebijakan atau insentif, baik insentif fiskal maupun yang lain-lain, tentunya kita melihat seperti yang kemarin diumumkan ada insentif di sisi misalnya PPh pasal 21 untuk yang bergerak di bidang hotel, restoran, dan kafe juga mendapatkan ini ya ditanggung pemerintah. Artinya pasti pemerintah akan mengeluarkan dana untuk menanggung PPh-nya, tetapi di sisi lain juga dukungan pemerintah ini bisa memberikan penguatan atau bahkan perkembangan terhadap industri-industri terkait itu Mas. Nah ini menarik kalau kita lihat batasan omsetnya kan 4,8 miliar rupiah begitu untuk sektor UMKM yang mendapatkan insentif. Nah, apakah perlu dinaikkan begitu sehingga ataupun diperluas lagi sehingga akan banyak lagi pelaku-pelaku UMKM kita yang bisa memanfaatkan belit ini? Tapi tahan jawabannya kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Gofur, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya,
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan kembali sejumlah data untuk Anda terkait dengan insentif pajak UMKM di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana PPh final 0,5% dari penghasilan bruto untuk UMKM dengan omset tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah. Ini dia untuk insentif pajaknya. Dan selanjutnya pembebasan PPh final 0,5% untuk UMKM dengan omset tahunan di bawah 500 juta rupiah. Dan ini batasan-batasannya ya bagi pelaku UMKM yang bisa mendapatkan insentif pajak begitu. Dan selanjutnya, berapa sih jumlah UMKM di Indonesia? Ini dia datanya, kita akan cermati bersama. Meskipun ya kalau kita bicara mengenai data ini juga belum bisa ada yang dikatakan tepat berapa sih jumlah totalnya begitu ya. Tapi kita akan cermati bersama. Ini dari tahun 2020 ada 64 juta, kemudian naik di 2021 65,48 juta, kemudian di 2022 65 juta dari UMKM, kemudian di tahun 2023 naik menjadi 66 juta, dan di tahun 2024 ada penurunan menjadi 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abdul Ghafur, Wakil Ketua HIMIT Tech Center. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, batasan-batasannya begitu ya, Mas Ghafur. Menurut Anda apakah masih ada potensi untuk diperluas lagi begitu, dalam artian banyak sekali nanti akan diterima, dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM kita dari Sabang sampai Merauke begitu, Mas Ghafur? Iya, kembali lagi Mas Pras, ketika kita melihat data kan, data yang disampaikan tadi meskipun jumlah UMKM kita banyak, tapi yang terdaftar dan menggunakan fasilitas ini kan masih sangat sedikit begitu ya. Artinya memang perlu kerja keras dari pihak otoritas pajak dalam hal ini untuk menjangkau aktivitas-aktivitas ekonomi yang kemarin juga sempat kita sampaikan bahwa underground ekonomi ini kadang-kadang juga perlu, yang belum masuk dalam sistem perekonomian kita. Kita tidak akan bisa menghitung penerimaan pajak yang sebenarnya, menghitung tax ratio yang sebenarnya apabila kegiatan-kegiatan ekonomi bawah tanah ini kan belum terjangkau begitu. Yeah. Baik, tapi kalau misalnya dengan perluasan ini, ya itu dia, perlu ada payung hukum baru, kemudian sejauh mana nanti kalau kita bicara multiplier efeknya begitu nih, Mas Ghafur? Iya, tentunya kalau kita tadi melihat ada batasan-batasan omset, itu menjadi salah satu nanti ya, seperti sampai dengan 500 juta itu tidak ada pajaknya istilahnya, karena pajaknya 0%. Oke. Kemudian sampai dengan 4,8 dikenai 0,5%. Itu artinya bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan insentif kepada teman-teman UMKM ketika omsetnya masih di bawah 4,8 ya pajaknya 0,5. Tetapi yang ingin kita berikan penekanan adalah otoritas pajak dalam hal ini perlu melakukan perluasan basis pajak sehingga keadilan itu juga dirasakan, Mas Pras. Dalam artian sampai yang kena pajak itu hanya UMKM itu aja, banyak UMKM yang belum dijangkau begitu. Nah, seperti apa sih kalau memang nanti bisa diperluas menurut Anda begitu? Apakah potensi penerimaan pajak kita justru akan bertumbuh, mengingat akan masif sekali pelaku UMKM yang bisa merasakan dampaknya, kemudian aktivitas usaha mereka bisa bergerak begitu, akhirnya kan bisa mendorong ekonomi juga? Ya, tentunya memang kembali lagi bahwa tadi bagaimana ketika basis pajak diperluas, dan tentunya pasti jumlah wajib pajak juga akan meningkat, dan pada akhirnya setoran pajak juga akan naik. Tetapi di sisi lain, jangan sampai hal ini malah menjadi kontraproduktif, dalam artian akan menjadikan teman-teman UMKM itu merasa ada biaya yang harus ditanggung, ya dalam ini biaya pajak. Oke, nah kalau kita bicara formulasi lah, kebijakan begitu dari sisi perpajakan untuk sektor UMKM. Kalau dari HIMIT Tech Center begitu, kalau memang tadi lebih kepada asas keadilan, kebersamaan begitu, ini seperti apa yang mungkin idealnya saat ini? Iya, kalau terkait dengan formulasi kebijakan, Mas Pras ya, menurut kami di HIMIT Tech Center melihat bahwa teman-teman UMKM ini sebenarnya yang menjadi fokus adalah bagaimana pengembangan bisnis di sisi promosi dan juga pasar begitu ya. Hal ini kita berharap sekali kepada pemerintah, tidak hanya pada otoritas pajak, tapi juga pada pemerintah pada umumnya, untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan itu. Misalnya kalau di dalam negeri bisa bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan juga pemerintah daerah, bagaimana teman-teman kami ini bisa mendapatkan pasar-pasar baru sehingga bisa mengembangkan usaha mereka. Dan mungkin jika memang
sudah layak untuk ekspor, pemerintah dalam hal ini bisa juga dengan perwakilan dagang, dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mendorong teman-teman UMKM untuk go internasional. Dalam hal ini bisa meningkatkan ekspor di sisi teman-teman UMKM, begitu Mas. Dengan itu, saya rasa kehadiran pemerintah juga akan dirasakan oleh teman-teman UMKM, sehingga kemudian pada akhirnya adalah kepatuhan terhadap pajak akan mengikuti, begitu ya. Kalau kita melihat konsepnya kita adalah di Indonesia ini adalah konsep voluntary compliance ya, atau kepatuhan sukarela, dan itu bisa tumbuh jika merasa teman-teman kami diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya pajak itu datang ketika mereka sukses berusaha, tapi ketika masih dalam proses membangun, pajak dan pemerintah itu tidak hadir begitu. Oke, nah menurut Anda sendiri juga ini Mas Gofur, apakah juga dengan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah begitu bagian daripada stimulus ekonomi, apakah ini juga akan efektif, kemudian bisa menjadi game changer juga nih untuk perekonomian kita, untuk bisa menggerakkan mungkin grassroots kita, kemudian kelas menengah kita begitu yang selama ini juga tengah mengalami tekanan dari sisi daya beli juga, dan kita tahu penciptaan lapangan kerja juga yang masih terus diupayakan oleh pemerintah karena demand-nya juga sepertinya masih cukup tinggi begitu dengan tingkat pengangguran yang besar juga. Iya, dengan berbagai kebijakan atau inisiatif tadi, saya rasa pajak juga memiliki peranan penting ya di dalam bagaimana melihat teman-teman UMKM ini tumbuh dan berkembang. Begitu. Teman-teman UMKM ini dengan berbagai insentif termasuk tadi ya batasan-batasan pajak, batasan-batasan omset yang dikenai pajak, kemudian juga tarif yang menurut kami juga relatif masih di tarif yang rendah di 0,5%. Saya kira teman-teman UMKM ini tinggal melihat bagaimana mereka melakukan kepatuhan pajak gitu. Tapi di sisi lain kembali lagi bahwa fokusnya bukan di situ, tapi fokusnya bagaimana mengembangkan UMKM ini, mengembangkan bisnisnya bisa lebih besar lagi, bisa lebih meningkat lagi begitu. Baik, tapi kalau misalnya bicara mengenai UMKM-nya juga begitu, apakah bisa beradaptasi dengan perkembangan kebijakan fiskal? Dalam artian literasi ini masih terus didampingi, perlu pendampingan atau bagaimana sih untuk sektor UMKM kita begitu? Iya, makanya memang pemerintah dalam hal ini sosialisasi, kemudian edukasi di sektor perpajakan perlu, baik dari yang dilakukan oleh pemerintah, kantor-kantor pajak maupun pada seluruh stakeholder NGO ya, non-government organization yang memang berfokus pada pendidikan di sektor perpajakan dan keuangan. Tetapi yang tidak kalah penting tadi, pajak itu hanyalah menjadi proses akhir dari teman-teman UMKM untuk berkembang. Kami sangat mengharapkan bagaimana kehadiran pemerintah selain di sisi insentif pajak juga di sisi lain, misalnya tadi membuka pasar baru, kemudian juga tempat kita berpromosi sehingga teman-teman UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang, sehingga nanti saya yakin dengan basis pajak yang tadi dilakukan semakin baik, basis pajak diperluas, maka penerimaan perpajakan dari sektor UMKM juga bisa meningkat. Ya itu dia, masih bincang terkait dengan sektor perpajakan ya, kalau kita cermati dengan beberapa insentif yang sudah disampaikan juga dari HIPMI Tech Center juga menyampaikan bahwa memang ini menjadi kebijakan yang juga bisa dikatakan tepat begitu untuk bisa mendorong sektor ekonomi kita, mesin-mesin ekonomi kita harus bisa menggeliat lagi, kemudian apabila ada kegiatan usaha di sana ya diharapkan bisa meningkatkan lagi pertumbuhan dari penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dan ada beberapa data tadi yang memang sudah disampaikan kalau kita bicara mengenai insentif pajak begitu kan. Ada beberapa batasannya, yaitu PPh final 0,5% dari penghasilan bruto untuk UMKM dengan omset tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah. Kemudian ada pembebasan PPh final 0,5% untuk UMKM dengan omset tahunan di bawah 500 juta rupiah. Ini dia kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta pelaku UMKM begitu ya di Indonesia dari tahun 2020 64 juta, kemudian sampai dengan 64,2 juta di tahun 2024. Ya ini dia, semoga diharapkan pelaku UMKM kita juga akan masih terus bertambah begitu ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.